Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, yang di rumah dan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah online. Biarlah setiap hati kita boleh tertuju kepada Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar. Namun sebelum kita mengangkat pujian penyembahan kita kepada Allah, mari bersama orang kudus kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk ke dalam pelataran Allah, mempersiapkan segala hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Allah kita. Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah. Dunia
pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 192, Hantarku di Jalan Berat. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sonda. Kita akan berdoa syafaat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini. Yaitu pertama, kita mendoakan pemerintah mulai dari tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan setempat yaitu RT dan RW. Kita berdoa untuk para dokter, perawat, relawan, suster yang ada di garda depan dalam menangani penyebaran COVID-19, dan juga kita berdoa untuk para aparat keamanan dalam mengamankan bangsa kita. Kita juga mendoakan untuk gereja-gereja di masa pandemi COVID-19 ini supaya tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan jemaat-jemaat Tuhan, dan kita juga berdoa untuk pekerjaan, dan juga berdoa untuk GKI Filipi Cengkareng dan juga para pemirsa pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu adalah bukti daripada kesetiaan dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Dan kami akan mengangkat segala pergumulan kami kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami mengangkat segala pergumulan kami kepadamu, kami memohonkan biarlah Tuhan mengampuni, menyuci, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh layak mengangkat segala sesuatu yang menjadi seruan kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pemerintah kami, untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong, biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, membantu bangsa ini, pemerintah kami untuk menangani segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Secara khusus Bapak Presiden, biarlah Engkau memberikan dia kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan untuk dapat menanggulangi masa-masa yang terjadi di bangsa ini Tuhan, baik krisis-krisis yang ada maupun pandemi yang terjadi bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gubernur, untuk wali kota,
dan juga bupati dan RT dan RW yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus juga tolong mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk menolong, menangani bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, secara khusus dengan peristiwa yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengamankan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Kau memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan juga semangat Tuhan untuk mengamankan bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di garda depan Tuhan di dalam menangani COVID-19, bagi para dokter, perawat, suster, mantri, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan memberikan mereka juga kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan daripada-Mu, supaya mereka boleh menjalankan panggilan mereka, tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Secara khusus anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di bidang kesehatan juga, seperti Cindy dan Chris, dengan tugas dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Kau sendiri akan menolong mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, biarlah boleh nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada Tuhan di bangsa ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami terus menjalankan apa yang harus kami jalankan Tuhan sebagai anak Tuhan. Dalam ibadah kami, biarlah kami tetap setia Tuhan, dan di dalam penyembahan kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong, memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu, kepada setiap gereja-gereja Tuhan, supaya kami tetap memuliakan, menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi yang Tuhan izinkan kami alami pada saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan, yaitu gereja GKI Filipi Cengkareng. Tuhan tolong dengan segala pergumulan yang ada di dalam kami Tuhan, baik setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, baik melalui obat-obatan, makanan, biarlah itu menjadi sarana kesembuhan. Anugerah Tuhan berupa kesembuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Secara khusus Pak Tri Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyembuhkannya secara sempurna Tuhan. Bagian-bagian tubuh yang sakit kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang berasal daripada Tuhan akan nyata dalam kehidupan Pak Tri. Mungkin juga setiap kami Tuhan, Pak pemirsa yang mendengarkan ibadah kami, yang mengikuti ibadah bersama kami, Tuhan tolong juga mereka di dalam kesakitan mereka. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyembuhkan mereka. Engkau akan memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap perusahaan-perusahaan, biarlah perusahaan ini tetap berjalan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam setiap perusahaan ini, Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Di dalam kondisi yang ada, Tuhan tetap menganugerahkan berkat kepada mereka, supaya melalui berkat ini Tuhan, mereka tetap dapat memuliakan nama Tuhan dengan berkat yang Tuhan percayakan mereka dapati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami sungguh percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu di luar daripada kekuatan pikiran kami, dari segala sesuatu yang kami pikirkan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Masri. Mari siapkan hati kita. Kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 167. Beri kebaharuan. Bapa kami, Allah
kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami. Kami ada waktu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan dan juga sudah mendengarkan kesaksian. Demikian juga sudah menaikkan doa syafaat kami. Waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, supaya saat kami mendengar firman Tuhan, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Kami sadar saat kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iblis tidak senang, dia akan berusaha untuk merebut kebahagiaan itu dari hidup kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, yaitu manusia baru. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, jemaat bisa memperhatikan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan dari Kolose pasal yang ke-3 ayat 5-17 ini yang menjadi pokok perenungan kita, saya ambil pada ayat yang ke-15. Saya baca sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Berarti melalui tema ini, melalui pembacaan ini, yang menjadi tema kita, perenungan kita adalah damai sejahtera
Kristus. Dalam bagian 15 ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Artinya damai sejahtera itu yang memerintah di dalam hati kita. Karena hati merupakan sumber dari segala sesuatu. Untuk itu hendaklah hati kita diperintahkan. Atau biarlah Allah yang memerintah di dalam hati kita. Amsal 4:23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari dalam hati terpancar kehidupan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan perlu hati kita dikuasai dan diperintahkan oleh Tuhan supaya yang terpancar juga adalah hal-hal yang baik. Ketika kita bermasalah dengan hati kita, ataupun ketika ada masalah di dalam hati kita, maka itu akan berdampak kepada pikiran kita. Pikiran kita sudah mulai negatif dan sudah mulai kurang percaya. Mengapa? Karena ada persoalan dengan hati kita. Dan berikut, jikalau ada persoalan dalam hati kita, maka itu akan mempengaruhi keinginan kita. Sehingga keinginan kita itu tidak terkontrol dan dampaknya adalah ada pemberontakan dalam hidup kita. Kita bisa menilai diri kita. Kalau sering terjadi pemberontakan di dalam hati kita, maka kita harus melihat bahwa pasti ada persoalan dengan hati kita. Karena ada persoalan dalam hati kita, keinginan kita terganggu dan tidak terkontrol. Sehingga terjadilah sebuah pemberontakan. Dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada persoalan masalah dengan hati kita, maka bawaan kita tidak menjadi tenang, selalu gelisah dan berdampak kepada penolakan-penolakan. Sehingga segala sesuatu mungkin yang dikerjakan lalu kita tidak sepakat dan tidak setuju dan selalu salah, orang selalu salah dan selalu salah. Kenapa? Karena ada persoalan dalam hati ataupun hati kita. Sehingga itulah yang berdampak dan dilihat dan terpancar yang dilihat oleh orang. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepatlah dalam Kolose pasal 3 ayat 15 ini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus itu yang memerintah hati kita. Supaya itu akan berpengaruh kepada pikiran, keinginan kita, demikian juga dengan perasaan kita. Sehingga kita dapat memiliki damai sejahtera Kristus yang sesungguhnya. Kita pahami ada dua sumber damai. Yaitu ada yang damai dari dunia dan juga ada damai dari Allah. Dan damai dari dunia ini adalah usaha manusia untuk supaya dia boleh tenang. Mungkin dia punya sesuatu, punya uang, dia bisa jalan-jalan, bisa refreshing. Terkadang tidak kekal dan saat dia kembali ke aktivitasnya, maka persoalan yang sama juga dihadapi. Artinya, akunya, karena kita punya sesuatu, kita bisa damai. Kalau tidak, berarti kita tidak memiliki damai. Dan damai yang berikut adalah damai yang dari Allah. Ini hanya kita dapatkan daripada Allah yang adalah sumber damai tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah itu tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada. Berbeda dengan damai yang dari dunia. Tadi saya jelaskan bahwa ada uang, dia damai. Dia kaya, mungkin punya sesuatu, dia damai. Tapi saat dia diperhadapkan dengan sesuatu hal, hatinya jadi kurang damai. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai yang daripada Allah itu, dia tidak akan dipengaruhi situasi, kondisi yang dialami.
tentu setiap kita saat-saat ini dalam penyebaran COVID-19 ini berusaha untuk supaya memiliki sukacita damai yang sesungguhnya. Tapi satu hal yang pasti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia di bawah kolong langit ini tidak ada satu tempat pun yang menjamin bagi saya dan bagi saudara dan bagi kita semua untuk menikmati kedamaian tersebut. Kenapa? Karena tadi bahwa damai yang dari dunia, dia hanya melihat konteks, situasi. Tetapi damai yang daripada Allah, dia tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat sini saya garis bawahi, kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka kita memiliki damai sejahtera Allah tersebut. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita memiliki damai sejahtera tersebut. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera bukan diukur dengan kekayaan yang ada di dunia, bukan masalah jabatan, hebat kemampuannya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber damai tersebut. Jadi bagaimanakah caranya agar kita dibenarkan dan mengalami kedamaian yang daripada Allah? Kita harus mengaku dengan mulut kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita pasti memiliki damai sejahtera tersebut karena Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang kita lihat bahwa yang walaupun mereka diperhadapkan dengan berbagai kondisi, persoalan yang masalah yang mereka hadapi, itu tidak mengurangi sejahtera dan sukacita mereka. Contohnya itu tentang Daud, kalau saudara perhatikan itu dalam Mazmur 23, khusus ayat 4. Daud berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud diperhadapkan dengan situasi lembah kelam, situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Tapi Daud berkata apa? Aku tidak takut, sebab gadahmu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan Daud, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Yang walaupun dia dalam lembah kekelaman, tetapi tidak merampas sukacita, damai sejahtera itu dalam hidupnya. Mungkin tidak semua orang bisa demikian. Mungkin sebagian orang mengatakan, waduh sudah, Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan sudah jauh daripada kami diperhadapkan dengan persoalan demikian. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Daud. Gadahmu dan tongkatmu itu menghibur aku. Dan juga ada tokoh lain, itu Daniel. Kalau saudara perhatikan itu dalam Daniel 6 ayat 11. Pada waktu Daniel diperhadapkan dengan gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Tidak mengurangi damai sejahteranya, makanya dia menaikkan doanya 3 kali sehari, bersyukur kepada Tuhan. Yang walaupun jiwanya terancam, tetapi tidak mengurangi sukacitanya untuk melihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang konsentrasi kita, damai kita hilang karena situasi yang ada di depan mata kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar daripada tokoh-tokoh ini.
yang walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan hidup mereka, tidak mengurangi sukacita mereka kepada Allah. Paulus juga dalam penjara di Filipi. Saudara perhatikan itu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Saat dia di penjara, dia menaikkan puji-pujiannya. Dia menaikkan, mengagungkan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat melihat damai sejahtera Kristus itu dalam hidupnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terkadang karena situasi, persoalan, masalah yang kita hadapi, damai sejahtera kita hilang, kita tidak mau berdoa lagi, dan kita tidak mau mengagungkan Tuhan, malah tidak mau ke gereja lagi. Karena apa? Situasi yang kita alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, yaitu tentang tokoh-tokoh tadi, banyak tokoh lain. Bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tetap menaikkan doa mereka, tetap menaikkan puji-pujian mereka, yang walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan menurut ukuran manusia. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini manusia sangat membutuhkan kedamaian. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak manusia yang sedang ragu. Banyak manusia yang sedang bertanya, kok Tuhan di mana? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak mengizinkan atau menjauhkan COVID-19 dari kehidupan kita? Tapi yang harus kita tahu, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Supaya kita lihat karya besar Tuhan itu dalam menuntun kita melewati masa-masa sulit. Bahkan ke Ayub, pada waktu dia diperhadapkan dengan persoalan masalah yang dihadapi, akhirnya Ayub mengatakan demikian, bukan lagi dari kata orang aku melihat karya besar Tuhan itu, tetapi mata kepalanya sendiri melihat bagaimana Tuhan bekerja, mengangkat Ayub menjadi orang yang hebat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi ini akan membawa kita melihat karya besar Tuhan. Apakah kita bertahan dan terus berharap kepada Tuhan, apakah damai sukacita kita hilang karena situasi yang ada. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu tergantung siapa yang bertakhta dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dengan cara bagaimanakah kita menemukan damai sejahtera tersebut? Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di sini dikatakan dia adalah Raja damai. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat menemukan, menerima damai sejahtera itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, karena dia itu adalah Raja damai tersebut. Ini yang dipikirkan oleh umat Israel. Kedatangan Tuhan Yesus itu mereka berpikir secara politik bahwa mereka akan dibebaskan dari persoalan masalah yang hadapi. Mereka akan dibebaskan dari penganiayaan pemerintah Romawi. Sehingga mereka, damai sejahtera mereka hilang pada waktu Yesus disalibkan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hal ini menjadi iman kita, semangat kita, damai sejahtera kita hilang. Karena Tuhan sedang membentuk kita untuk lebih indah lagi di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia oleh karena dunia sudah hancur, dan juga peperangan di mana-mana, dan juga adanya peristiwa-peristiwa persoalan yang terjadi. Bukan hal itu yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus. Adalah Yesus datang untuk memberi jaminan kepada kita, kita selamat. Tuhan datang kepada kita untuk memberikan suatu jaminan kepada kita bahwa kita punya tempat yang ada di surga. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kenapa ada keluarga Kristen yang sekarang ini sedang ada dalam kehancuran, sedang ada dalam pertikaian? Karena lupa bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Damai tersebut. Oleh karena itu kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dapat menikmati damai sejahtera tersebut. Bagaimanakah caranya
untuk mendapat damai sejahtera. Ini penting dalam kehidupan kita. Saya sudah menjelaskan sumber dan juga siapakah damai sejahtera tersebut. Dan saat ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut. Dalam ayat pembacaan kita pada ayat yang ke-5 sampai 10 saya baca kembali, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Dari ayat pembacaan ini saya menyimpulkan bahwa untuk mendapat damai sejahtera tersebut adalah kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam pertobatan itu? Bagaimanakah caranya? Ayat pembacaan kita tadi mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, luar biasa. Bukti orang yang mengalami satu pertobatan. Bukti orang yang hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dia harus mematikan segala sesuatu dalam dirinya yang bersifat duniawi. Saya garis bawahi kalimat saya ini adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Saudara bisa menafsirkan dalam hidup saudara, segala sesuatu yang duniawi itu yang apa, yang bagaimana? Luas. Kita bisa menafsirkan dari A, B sampai Z, banyak sekali. Tetapi firman Tuhan merincikan beberapa hal. Dalam bagian firman Tuhan itu, yang sifatnya duniawi itu yang bagaimana? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, dan penyembahan berhala. Mungkin segala satunya lebih banyak lagi saudara bisa rinci apa yang sifatnya duniawi itu. Dikatakan bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah. Berarti segala sesuatu yang duniawi itu mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-7 juga dikatakan bahwa dahulu juga kamu melakukan hal yang sama. Ya, dahulu kita juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Kita hidup dalam duniawi. Tetapi puji Tuhan ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Puji Tuhan. Kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan dan membuang segala sesuatu yang sifatnya duniawi, karena itu akan menghalangi sukacita damai sejahtera kita di dalam Kristus. Kalau ada orang berbuat dosa, dia nyaman-nyaman saja, perlu dipertanyakan kekristenannya. Apakah dia sungguh-sungguh ada dalam Tuhan? Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau dia berbuat kesalahan, pasti ada ketakutan dalam hidupnya. Saya mengibaratkannya seperti umpamanya kita sedang mengendarai kendaraan bermotor. Mungkin kita tidak lengkap surat-surat kita dan SIM kita. Saat kita melihat polisi sedang berdiri di depan, tentu kita sudah mulai getar-getir, ketakutan. Kenapa? Wah, saya salah ini, saya tidak punya SIM, saya tidak punya surat yang lengkap. Tentu ada rasa ketakutan. Artinya dia merasa bahwa dia bersalah. Demikian juga orang yang hidup di dalam Tuhan, jikalau dia hidup dalam pertobatan, apabila berhadapan dengan dosa dan berbuat dosa, tentu ada rasa ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, supaya kita memiliki damai sejahtera, kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, cara kita untuk mendapatkan damai sejahtera adalah hidup di dalam kasih Kristus. Saya baca ayat 12 dan sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan. Puji Tuhan. Untuk menikmati damai sejahtera Kristus itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenakan, di sini katakan kenakanlah kasih Kristus itu sebagai pengikat. Kenapa dikatakan kasih Kristus? Kasih Kristus itu adalah rela untuk berkorban. Memberi hidupnya untuk keselamatan kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi pelayanan, mengasihi seseorang, dan juga kita mengasihi orang lain, tapi kalau kita belum sampai mengorbankan sesuatu, perlu dipertanyakan kasih kita yang sesungguhnya. Karena Yesus, karena dia mengasihi manusia yang berdosa, dia menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Kalau kita memang mengasihi Tuhan Yesus melalui pelayanan kita, tidak ada sesuatu alasan bagi kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan ini, itu, dan sebagainya. Karena setiap orang diberi karunia untuk melayani. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau melayani. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Kasih Kristus sangat penting. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita memiliki damai sejahtera Kristus. Yang berikut saudara dikasihi oleh Tuhan pada ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya garis bawahi kalimat ini adalah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya saya mengatakan sini adalah supaya kita hidup dalam damai sejahtera Kristus, hendaklah kita hidup dalam firman Allah. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa bagaimana pentingnya firman Allah itu dalam hidup kita. Kita renungkan dan kita baca dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Dalam Mazmur dijelaskan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita dapat berjalan dalam terang Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tentu kita sedang meraba-raba dan menduga ada apa di depan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berjalan dalam terang, tentu perjalanan kita tetap lancar. Demikian juga dikatakan kita hidup dalam firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita dapat melangkah dalam terang Kristus. Sehingga damai sejahtera Kristus itu menjadi milik kita. Ingin memiliki damai sejahtera Kristus? Bacalah firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa firman itu akan mengajar kita. Dan firman Tuhan itu akan menegur kita. Sehingga kita dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Menikmati damai sejahtera Kristus, kita harus mencintai firman Tuhan. Yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang terakhir, pada ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perkatakan, perbuatkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki damai sejahtera Kristus itu, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Apa itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Perkataan kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Perbuatan kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita lakukan, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai orang tidak tertarik dengan kekristenan karena melihat penampilan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai orang tidak tertarik dengan kekristenan karena kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Perbuatan kita, artinya melalui seluruh kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam Matius itu, hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Artinya kita dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau hidup kita, perkataan kita memuliakan nama Tuhan, kalau perbuatan kita memuliakan nama Tuhan, tentu kita memiliki satu damai sejahtera. Kadang-kadang karena perkataan kita ceplos-ceplos kata orang, sehingga kita banyak musuh. Banyak orang yang tidak senang dengan kita. Jangankan dengan kita, apalagi dengan iman kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menikmati damai sejahtera Kristus, hiduplah memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan damai sejahtera Kristus, hendaklah kita menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kasih Kristus dan juga mencintai firman Tuhan, dan seluruh keberadaan kita, perkataan kita, tingkah laku kita hendaklah memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang damai sejahtera Kristus. Oleh karena itu biarlah kami sebagai pendengar, pelaku dapat menikmati damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang seperti peraturan gereja yang bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Mereka yang sudah baptis secara dewasa ataupun yang sudah sidi. Dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat, tidak menjadi kutuk bagi kita. Dan kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami, bersyukur untuk waktu yang indah kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, jikalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak berpengharapan Tuhan berikan kami pengharapan, sehingga kami dapat melangkah dalam damai sejahtera Kristus. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata demikian. Tuhan Yesus mengambil roti, setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan mempersiapkan diri kita akan menyanyikan pujian Salibmu, Salibmu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang ku muliakan.
dalam posisi berdiri, mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan karena dosa-dosa kami. Roti ini mengingatkan kami tentang penderitaan Tuhan Yesus menuju Golgota, di mana tubuh Tuhan Yesus dipukul, dihina, diejek, bahkan disiksa. Kemudian menyerahkan nyawanya karena ia mengasihi kita. Oleh karena itu melalui tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan, kita yang diperbudak oleh dosa dimerdekakan. Dan dari lumpur dosa kita diangkat menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di sebelah tangan kanan kita berdoa kepada Tuhan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah karena dosa-dosa kita. Melalui mahkota duri yang dipasang di kepala Tuhan Yesus, mengalirlah darah Tuhan Yesus. Melalui luka akibat pukulan, darah Tuhan Yesus tercurah. Melalui lubang paku di kedua telapak tangan dan kaki Tuhan Yesus, mengalirlah darah Tuhan Yesus membasahi salib yang kasar. Melalui tubuh Tuhan Yesus yang ditombak, mengalirlah darah Tuhan Yesus membasahi dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu, melalui darah Tuhan Yesus, kita dibebaskan. Dan oleh bilur-bilurnya, penyakit kita disembuhkan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali tentang karya besar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki damai sejahtera Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan berikut saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang mau memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening bendahara di nomor 75701928854 Bank BCA atas nama Yesi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau rangkaian ibadah kami pagi hari ini Tuhan yang menyertai. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Berkati bendahara yang mengelolanya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum juga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan pertolongan-Mu. Kami mau meneruskan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 234. Bila topan keras melanda hidupku. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
pagi hari ini doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi doksologi Surga dan Bumi Pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji-Mu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.